Halo teman-teman, kali ini aku mau bercerita tentang sebuah film yang cukup horor berjudul The 100. Film ini bercerita tentang beberapa keluarga yang harus dikarantina di sebuah hotel pada musim Covid lalu. Lalu mereka diserang oleh monster yang dapat berubah menjadi lipan. Bahkan monster tersebut bisa merasuki tubuh seseorang sehingga hal itu menciptakan tidak saling percayaan di antara mereka. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Oke, mari kita lanjut saja selengkapnya. Oh ya teman-teman, sebelumnya di like, share, dan subscribe dulu untuk channel Gado-Gado Diary ini ya teman-temannya. Terima kasih, mari kita lanjut saja. Di awal film, seorang wanita yang hendak pergi berkemah ke sebuah hutan sambil ngevlog semua perjalanannya di sana. Di perjalanan, dia bertemu seorang wanita tua yang sakit-sakitan dan dia cukup kaget. Namun setelah itu dia permisi untuk pergi meninggalkan orang tua itu. Malam pun tiba. Saat sedang asik melihat-lihat Instagramnya di dalam tenda, dia pun dikejutkan dengan jatuhnya seekor kelabang atau lipan di atas step miliknya hingga membuatnya sampai menjerit-jerit dan lari keluar. Setelah itu tidak diketahui nasib wanita tersebut. Film pun berlanjut. Diawali dari sedang dilakukan segala upaya oleh pemerintah dalam menangani kasus infeksi virus corona dan tingginya jumlah tamu untuk melakukan karantina di hotel-hotel di Thailand. Hingga masalah yang dihadapi di mana hotel tempat karantina bahkan kesulitan mendapatkan tenaga kerja karena ketakutan mereka akan tempat-tempat karantina yang dianggap sebagai sarang corona. Karena hal itu, pimpinan hotel tersebut bahkan harus memerintahkan stafnya untuk bisa mengerjakan hingga pekerjaan pembersihan. Saat staf tersebut melakukan pembersihan di sebuah kamar, dia dikejutkan dengan kondisi di mana di sana ada seekor tikus mati yang dimakan oleh beberapa kelabang atau lipan. Masalah pun tidak hanya sampai di situ. Beberapa di antara tamu yang isolasi di hotel tersebut pun merupakan yang berprofesi sebagai vlogger. Para vlogger ini selalu memberi review negatif terhadap mereka, mulai dari masalah kebersihan, makanan yang tidak enak, hingga pelayanan. Malam itu, seorang staf bernama Mai pun dimintai bantuan oleh ibunya agar bisa pulang lebih cepat. Meski awalnya menolak, dia akhirnya bisa pulang karena salah satu rekannya bernama Kat berkata pulang saja dan dia akan menggantikannya. Sebelum pulang, dia memberikan beberapa pesan tentang pekerjaan kepada Kat. Setelah Mai pulang, Kat malah meminum darah sampel yang seharusnya untuk diperiksa. Wih, menyeramkan sekali ya. Saat itu, seorang petugas kebersihan bernama Pon pun melihat aksinya itu. Kat bukannya takut, dia malah tersenyum jahat ke Pon hingga membuat petugas kebersihan tersebut takut dan lari menemui pimpinan mereka, Pak Win. Namun saat hendak melaporkan hal itu, Kat pun datang sehingga membuat petugas itu batal memberitahu Pak Win. Malah Pon lari karena takut. Karena dia pergi begitu saja, Pak Win pun meminta Kat untuk mengambilkan obat pereda stres untuknya. Sementara Pon yang masih ketakutan berusaha lari ke lantai bawah melalui tangga. Di bawah dia melihat Kat hingga membuatnya takut. Bagaimana mungkin Kat bisa lebih dahulu sampai di bawah dari dia? Oke, cerita selengkapnya lanjut di part 2 ya guys ya. Terima kasih.